Sudah selesai tes medis, transfer Rasmus Højlund tinggal diumumkan Manchester United secara resmi. Para fans Manchester United nampaknya harus sedikit bersabar terkait transfer Rasmus Højlund. Pengumuman perekrutan sang striker dikabarkan agak tertunda. Membeli striker menjadi agenda utama Manchester United di bursa transfer kali ini. Erik ten Hag butuh mesin gol baru, karena stok strikernya sangat terbatas saat ini. Sky Sports melaporkan bahwa MU sudah hampir menuntaskan transfer Højlund, namun pengumuman transfer ini dikabarkan agak tertunda. Sky Sports mengonfirmasi bahwa proses transfer Højlund ke MU sudah hampir beres. Sang gelandang dipastikan sudah berada di Manchester sejak hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kemarin, ia dijadwalkan menjalani tes medis di markas latihan MU, di Carrington. Proses tes medisnya berjalan lancar, sehingga transfer striker timnas Denmark itu sudah hampir selesai. Namun laporan tersebut mengklaim, bahwa pengumuman kedatangan Højlund di Old Trafford bakal tertunda. Ada sejumlah urusan administrasi yang masih belum beres, jadi MU dan Atalanta perlu waktu untuk menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut. Jika tidak ada halangan, transfer Højlund ini akan disahkan, dan sang pemain akan diperkenalkan ke publik pada akhir pekan ini. Manchester United sendiri harus merogoh kocek sangat dalam, untuk bisa mendapatkan jasa Højlund. Sang striker ditebus dengan mahar 75 juta euro, plus adds-on senilai 10 juta euro agar Atalanta mau melepaskan sang striker. Update transfer Manchester United, Real Sociedad deal dengan gelandang setan merah, Donny van de Beek. Transfer Donny van de Beek kini tinggal kesepakatan Manchester United, dengan Real Sociedad. Real Sociedad dilaporkan telah meningkatkan upaya mereka, untuk mengontrak gelandang Manchester United Donny van de Beek. Sejak meninggalkan Ajax ke Old Trafford pada tahun 2020, Donny van de Beek mengalami periode frustasi dalam karirnya. Van de Beek gagal membuat manajer terkesan, dan mengalami cedera lutut yang serius. Akibatnya, pemain internasional Belanda itu hanya membuat 60 penampilan untuk Manchester United di semua kompetisi. 7 pertandingan lainnya terjadi selama masa pinjaman, tahun 2021 sampai tahun 2022 di Everton. Donny van de Beek sejak itu kembali dari absen panjang untuk tampil dalam 3 pertandingan persahabatan pramusim Manchester United. Van de Beek mencetak satu-satunya gol melawan Lyon pada tanggal 19 Juli, dan memberikan 2 assist dalam kekalahan 3-2 dari Borussia Dortmund pada akhir pekan. Namun demikian, meski mengumpulkan 134 menit selama musim panas sejauh ini, pemain berusia 26 tahun itu tetap berada di bawah urutan kekuasaan di bawah pelatih Erik ten Hag. Pada saat Manchester United berada di pasar untuk gelandang tengah baru, Ten Hag harus memutuskan, apakah akan memberikan lebih banyak peluang kepada Van de Beek, atau berpisah dengan mantan pemain Ajax-nya. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Sociedad telah memberi United kesempatan menjual pemainnya itu. Romano mengatakan bahwa pembicaraan formal kini telah diadakan, antara pihak-pihak terkait setelah Sociedad awalnya mengukur minat, dalam kesepakatan dari pihak pemain. United tampaknya belum membuat keputusan, apakah mereka terbuka untuk menawarkan Van de Beek, atau apa yang mereka anggap sebagai persyaratan, yang dapat diterima musim panas ini. Setan Merah tidak dalam posisi untuk menghasilkan mendekati 40 juta pound, yang mereka keluarkan 3 tahun lalu, sementara Van de Beek sepertinya tidak tertarik untuk memperbarui kontraknya di United. Erik ten Hag masih ingin rekrut striker lagi selain Højlund. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya belum akan usai. Erik ten Hag dilaporkan akan mencoba merekrut 1 penyerang lagi di musim panas ini. MU baru-baru ini dikabarkan sudah mendapatkan striker tersebut. Mereka dilaporkan berhasil mendaratkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Højlund bukan satu-satunya striker yang akan direkrut MU di musim panas ini. Erik ten Hag berencana mendatangkan 1 striker lagi ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag merasa Højlund saja tidak cukup untuk memperkuat lini serang MU di musim panas ini.
Ini disebabkan sang striker masih terlalu muda, dan belum punya pengalaman bermain di Inggris, sehingga butuh waktu baginya untuk bisa menemukan performa terbaiknya di skuad Setan Merah. Selain itu Anthony Martial juga rentan mengalami cedera, jadi Ten Hag menilai butuh satu striker lagi agar MU siap mengarungi musim ini. Laporan tersebut mengklaim, bahwa Ten Hag sudah menentukan kriteria striker tambahan, yang akan direkrut MU nanti. Ia dikabarkan mencari sosok striker yang berpengalaman, agar sosok ini bisa menjadi mentor yang bagus, untuk Højlund di skuad Setan Merah. Selain itu Ten Hag sengaja mencari striker seperti ini, karena dana transfer MU yang tersisa cukup terbatas. Jadi ia hanya bisa merekrut striker-striker dengan label harga murah, atau bahkan meminjam penyerang dari klub lain. Laporan itu menyebut bahwa ada beberapa kandidat yang sedang dipantau oleh Manchester United. Salah satunya adalah Mehdi Taremi yang saat ini membela FC Porto. We all know that we never really want a boss, so I'ma do what I want to, something I can't undo. Legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan pujian untuk kapten baru Setan Merah, Bruno Fernandes. Menurut Scholes, memiliki talenta yang luar biasa besar. Bruno Fernandes bisa dikatakan menjadi salah satu pemain andalan Manchester United. Semenjak pindah ke Old Trafford, ia produktif mencetak gol dan assist bagi Setan Merah. Pada musim 2023-2024, Bruno Fernandes mendapatkan peran baru di skuad Setan Merah. Posisi bermainnya agak ditarik ke belakang oleh Erik ten Hag. Scholes optimistis Bruno Fernandes tidak akan mengalami masalah berarti di posisi tersebut. Saya rasa dalam beberapa tahun terakhir ia mampu melihat segalanya di atas lapangan, ujar Scholes kepada MUTV. Scholes sepakat posisi Fernandes agak digeser ke belakang. Ia menilai sang pemain bisa menunjukkan performa yang maksimal di laga ini. Bruno beberapa musim terakhir bermain agak ke depan, namun saat ini ia bermain agak ke dalam, dan saya suka ia bermain di posisi itu, sambung Scholes. Saya tidak yakin dia mau bermain di posisi itu untuk beberapa tahun ke depan. Saya yakin ia lebih ingin bermain di posisi nomor 10. Lebih lanjut, Scholes sangat terkesan dengan permainan Fernandes. Ia menilai sang pemain menunjukkan memang bisa menjadi pembeda bagi Manchester United. Saya rasa Fernandes memiliki visi yang brilian. Dia tidak takut kehilangan bola, sambung Scholes. Sementara itu, kapten baru Manchester United, Bruno Fernandes, mengakui Setan Merah harus banyak berbenah supaya lebih kompetitif pada musim 2023-2024. Menurut Bruno Fernandes, ada 7 pemain yang harus memberikan bukti pada musim baru. Satu di antaranya adalah gelandang baru MU, Mason Mount. Fernandes meyakini Mason Mount harus membuktikan sesuatu di MU, namun dia bukan satu-satunya, 6 pemain lain juga harus melakukan hal serupa. Mount ada poin yang harus dibuktikan, seperti pemain yang lain, kata Bruno Fernandes, setelah MU kalah 0-2 dari Real Madrid pada laga persahabatan di Houston. Saya juga harus membuktikan diri, begitu juga Lika, Lisandro Martinez, Casemiro, Rafael Varane, Andre Onana, Harry Maguire, dan Victor Lindelof. Ini bukan tentang Mount, dia tidak harus membuktikan sesuatu yang lebih dibanding pemain lainnya, imbuh pemain asal Portugal itu.